Berarti waktu dia belum jadi nabi, dia agamanya udah Islam. Iya benar. Karena kan keturunan beliau Nabi Adam alaihissalam kan. Oke. Waktu dia agamanya Islam, gini, waktu agama dia Islam, kitab sucinya apa, Bang? Al-Quran. Katanya Al-Quran adanya setelah dia jadi nabi. Bisa? Nah, itu loh subhanallah ta'ala, meskipun Allah tidak Berarti dia melihat, seperti kita angin. bisa merasakan. Berarti dia seperti angin. Bukan seperti angin. Gimana sih kamu bilang seperti angin? Gimana sih tadi kami seperti angin? Katanya laisa kamislihi. Tidak ada yang seperti dia. Ternyata dia seperti angin. Gimana sih? Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun kita berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Karena lewat dukungan Bapak Ibu, perkembangan Sema Channel terus berkembang dan banyak jiwa yang terjangkau melalui kesaksian maupun diskusi-diskusi lintas agama. Kita dapat diberkati, dikuatkan, bahkan menambah wawasan kita tentang ajaran kekristenan maupun bahkan tentang agama yang lain. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang menarik dari seorang apologet Kristen, Hedis, dan juga perwakilan dari Islam. Ada salah satu pemuda yang berdiskusi dengan Hedis dan cukup menarik, saudara. Cuman hanya permainan logika saja, dia akhirnya bingung untuk menjawab keimanannya. Tetapi kalau mereka untuk mempertanyakan keimanan Kristen, mendiskusikan, memperdebatkan tentang iman kekristenan, itu mereka seolah-olah paling paham tentang kekristenan. Tetapi ketika ditanya tentang keimanan mereka, mereka kalang kabut, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari saya mengajak kita saksikan, semoga dapat membuka wawasan kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Berarti waktu dia belum jadi nabi, dia agamanya udah Islam. Iya benar. Karena kan keturunan beliau Nabi Adam alaihissalam kan. Oke. Waktu dia agamanya Islam, gini, waktu agama dia Islam, kitab sucinya apa, Bang? Al-Quran. Katanya Al-Quran adanya setelah dia jadi nabi. Setahu saya, Bang, ya, Quran itu kan diturunkan kepada Muhammad ketika Muhammad jadi nabi. Betul? Betul. Oh, jangan-jangan Quran memang sudah ada sebelum Muhammad nih, Bang. Berarti Quran itu udah ada di dalam lemari waktu dia belum jadi nabi, terus tiba-tiba diklaim bahwa itu diturunkan Allah gitu. Bentar ya, saya buka buku dulu. Boleh. Kita kasih semangat, saudara-saudara. Ini berat, ini saudara-saudara, ini sulit, ini saudara-saudara, ini berat. Gini, saya nanya. Oke, silakan, Bang. Tuhan kamu apa? Waduh, ini lari kemana? Bang, fokus lah, Bang, ke tema, Bang. Bentar lagi kita bahas bawang goreng nanti, Bang. Bentar. Saya nanya dulu. Tuhan kamu nanti apa? kita bahas bawang goreng nanti, Bang. Fokus, Bang. Yuk. Fokus ya. Saya nanya dulu. Tuhan kamu Bang, apa? fokus lah, Bang. Fokus ke tema gitu, yuk. Silakan. Ya, saya tanya dulu. Tuhan Waduh, kamu apa? sudah ingin melarikan diri. Enggak, Bang, tema kita adalah apa agama Muhammad sebelum Kubuah Hiro. Tadi Abang bilang, Abang Hiro Islam. Oke, nah waktu itu habis kulanjutkan lah kan, habis itu kulanjutkan. Ya. Waktu dia agamanya Islam, kitab sucinya apa? Abang Ya, bilang Al-Quran. Sebelum saya jawab itu. Nah, masalahnya kan Quran kan adanya setelah dia jadi nabi. Ya saya jawab dulu. Jangan mengalihkan topik, Bang. Jangan mengalihkan tema. Aku nggak bakal bisa dialihkan tema, nggak bakal bisa, Bang. Nggak bakal bisa. Enggak. Gini, saya tanya dulu sama kamu ya. Dilarang mengalihkan tema, Bang. Ayo. Fokus ke tema, yuk. Gini, Nanti kalau ku jawab, nanti panjang itu panjang.
Aku sudah tahu Oke, bang. oke. Sekali ku Kita jawab pertanyaan nanti panjang, sekali. panjang nanti. Yuk. Kamu kan bertanya, kamu kan bertanya kepada saya sekali. Ya udah saya bertanya dulu. Kalau kamu jawab nanti saya jawab juga bergantian bertanya. Berarti nggak berani nih ya. Bah, aku tahu abang udah kejepit karena tadi jawab bahwa Muhammad baca Ya. Quran sebelum jadi nabi. Nah berarti ternyata Quran Dengerin sudah dulu. ada sebelum dia jadi nabi. Berarti Ya dia benar, dengerin udah dulu. baca Quran. Betul? Enggak. Betul Saya nggak? kan udah jawab pertanyaan dari kamu. Dan Enggak, kamu dulu jawab pertanyaan dari saya. berarti dia sudah baca Quran sebelum dia jadi nabi. Dengerin. Bingung. Dengerin. Tuhan. Bang, ini kamu direkam siapa loh tadi? bang. Tadi abang Tuhan kamu bilang. siapa? Ya, Tadi Tuhan. abang bilang Ya, bahwasanya dengerin. Bergantian, tadi kan saya bahwasanya tadi kan saya yang bertanya kepada kamu. dia terus sudah nanti kan membaca kamu yang Quran. bertanya kepada Oke. saya, terus saya jawab. Oke, tapi bilang dulu Oke. bahwa Muhammad sudah membaca Quran sebelum dia jadi nabi. Saya tidak membaca. Saya tidak Ya, membaca. Jadi ya, kamu dulu. ralat. Ini kita bergantian dulu. Ayo. Dengerin. Bang, aku akan Ini jawab. dulu. Pertanyaanmu akan kujawab. Siapa Ya, Tuhanmu bla bla bla, Ya, ya. ku jawab. Tapi konfirmasi dulu, konfirmasi Ya, sekali. siapa Sekali Tuhan konfirmasi. Sekali konfirmasi. Anda tadi Ya. mengatakan bahwasanya Muhammad Kira Tuhan sudah kamu siapa membaca dulu, Tuhan. sudah Tuhan kamu membaca siapa Quran dulu? sudah membaca Saya Quran itu tahu jawabannya. sebelum- Saya itu tahu jawabannya. Saya konfirmasi dulu satu kali bang. Menurut bang Pria siapa nih? Pria Brewok, Ustadz Ya. Pria Brewok. Muhammad sudah membaca Quran sebelum dia jadi nabi. Dengerin dulu saya, dengerin Ya, dulu. Kamu bertanya, ya saya gaswat bakal saudara. jawab. Gaswat saudara, Dengerin saudara. dulu. Dengerin dulu. Nah, saya tahu jawabannya, tapi Enggak, pertanyaan diralat saya, dulu gini. itu bagian Kalau pertanyaan sudah saya. diralat gini, Bang. Kalau udah Saya diralat, tahu. Dengerin, gini, saya tahu, Bang, saya tahu aku jawaban- salah jawab saya tadi, tahu Bang. jawaban Kuralat saya. gitu, ayo. Kita itu bergantian bertanya kan? Kita itu bergantian bertanya ya, bergantian bertanya. Iya, tapi Oke, saya sudah jawab. selesaikan dulu Ya. ini. Fokus ini selesaikan dulu. Enggak mau. Saya baru jawab. Saya tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya apa. Apa? Sebelum Nabi Muhammad menurunkan saya tahu jawab, coba kamu dulu jawab. Tuhan kamu siapa? Nah, Waduh, sulit, saudara. Sulit. Nabi Muhammad sebelum Al-Qur'an diturunkan membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Sekarang Musa ganti. alaihissalam. Ganti. Berarti tadinya dia membaca Taurat dan Injil. Dengerin saya Ralat. Nah, Oke, berarti dia Oke. bisa jadi dong dia Oke, nyontek. oke. Sebentar, bisa jadi dong dia Dengerin saya, nyontek. dengerin saya, Enggak, dengerin berarti saya bisa dulu, jadi dong dia dengerin saya. nyontek nyontek Dengerin Taurat. saya dulu, Kang. Dengerin saya dulu. Oke. Saya jawabkan tadi, kamu dulu jawab pertanyaan saya. Nabi Tuhan kamu siapa? Tadi kamu bilang pertama sebelum dia jadi nabi baca Quran, terus Jadi, kamu ralat. jadi Kamu pertanyaan ralat saya- jadi bacanya pertanyaan- Taurat dan Injil. Pertanyaan Habis itu saya, sekarang saya Tuhan tanya, kamu berarti itu siapa? berarti bisa jadi dong dia nyontek itu yang dibacanya dia itu. Ya, Tuhan kamu siapa dulu. Kena terus dia saudara, kena. Enggak, itu Gak itu ada hadis satupun dari yang Nabi jawab. Muhammad. Itu Baca hal yang pertama kecil. dia bilang Sama baca aja, Quran, dari tadi diganti saya baca bertanya. Taurat, baca Injil. Dari tadi saya bertanya kamu Berarti nggak jawab loh. bisa jadi dong dia nyontek. Enggak, saya Bang, intinya begini bang. Kalau abang sendiri nggak tahu agamanya dia apa, kitab sucinya dia apa, kok bisa-bisa dia jadi nabi? Nah, ini kan sangat Dengerin fatal saya bang. dulu. Abang mengangkat Dengerin saya dulu. Saya seorang bertanya menjadi dari tadi, nabi, kamu nggak jawab. Oke, sementara saya kitab sudah sucinya menjawab apa nggak pertanyaan tahu. Sedangkan kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu berani menjawab pertanyaan dari saya enggak? Sungguh sulit saudara.
Sulit, Oke, saudara, kamu tidak sulit. berani. Lari. Berani nggak jawab? Tuhan Pencet kamu siapa tombol dulu? lari. Ayo, Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. dengerin. Ciece, pencet tombol Bertanya lari. saya. Tuhan kamu itu siapa? Tuhan kamu itu? Pencet Hah? tombol lari. Jangan berani jawab kan kita. Jangan berani jawab, guys. Jangan berani Pencet jawab, tombol biar lari, saya pencet tanya tombol satu-satu. lari. Tadi Oke, dia sekarang berani. sekarang dia bikin pertanyaan ya. Dia bikin pertanyaan ya. Tuhan kamu itu siapa? Dia bikin pertanyaan sekarang ya. Oke, ayo Bang, silakan tanya. Tanya tentang saya. Ya, Tanya saya pada bikin saya. pertanyaan. Ayo. Saya semua sudah jawab pertanyaan dari antum. Jadi antum jawab juga sama pertanyaan anak. Ayo, silakan. Walaupun jawabanmu siapa nggak ada yang Tuhan beres kamu? ya. Walaupun jawabanmu nggak ada yang Siapa beres. Tuhan kamu? Walaupun jawabanmu nggak ada yang beres. Ya. Yuk, silakan. Ya. Dengerin. Tuhan kamu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Lanjut. Ya lanjut. Oke. Yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan itu? Yang menciptakan apa? Yang menciptakan Tuhan kamu siapa? Yang menciptakan Tuhan saya. Nah, nggak bisa Pertanyaan- kan? Tuh. Pertanyaanmu aneh. Yang menciptakan. Tuh bingung. Tuh bingung ya, guys. Kok bingung? Nggak Yang menciptakan bingung. Tuhan kamu siapa? Yang menciptakan Tuhan saya, yang Tuhan saya nggak diciptakan. Terus mana Tuhanmu mana? Saya lihat. Mana? Tuhan kamu mana? Saya Ini kok lihat. putus Mana? Saya asa minta sekali. lihat. Putus. Kok putus asa? Tuhanmu bisa dilihatkan nggak? Bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan nggak? Ya bisa Wah. diperlihatkan nggak Tuhan kamu? Waktu tahun atau abad pertama Masehi, murid-murid melihat. Sekarang Melihat pun sekarang pun banyak orang yang melihat, baik itu di dalam mimpi, baik itu melalui penglihatan, banyak orang yang melihat. Sementara tak satu pun pernah melihat Allah. Apakah Allah itu ada atau hanya hayalan saja? Yo, sekarang aku tanya yang balik. Apakah ada orang pernah lihat Allah? Terusin tadi seperti Pertanyaan yang sama, kubalikan. Tadi saya bertanya. Apa, Bang? Bang, Yang kutanya yang balik. menciptakan Kutanya siapa? pertanyaan yang sama. Ayo. Jangan diulang Terus lagi, saya Bang. bertanya. Yang menciptakan Jangan diulangi bumi, lagi. Capek kita, jangan siapa? capek. Jangan diulang lagi, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kutanya sama Bang, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Ada Nabi Muhammad SAW. Allah pernah bisa dilihat? Allah tidak bisa dilihat tapi yang untuk Katanya menyebut tadi orang katanya Indonesia, dilihat orang gimana Indonesia. sih? Gimana Orang ini pusing Indonesia, saya ini seperti pusing. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW Sebentar, apakah ada yang pernah melihat Allah? Abang bilang Muhammad. Oke? Oke. Pertanyaan saya, apakah Allah bisa dilihat oleh Muhammad? Ya bisa nanti apabila sudah di surga. Sebelumnya, jangan nanti. Waktu Muhammad itu, apakah dia melihat Allah? Ada. Lari, pencet tombol lari, kok macet? Pencet tombol, belum. Kupikir dia pencet tombol lari tadi. Ini saya balas di WA, ada orang ngecek di WA. Jadi gini, Iya. Nabi SAW itu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Nah, itu jadi bisa. Oke, dilihat nggak, Bang? Dilihat nggak? Kelihatan berarti? Jadi pertanyaan saya, Kelihatan nggak? Bingung nggak? Bingung. Kelihatan nggak? saya gini. Enggak, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan atau enggak? Jadi pertanyaan saya gini. Pertanyaan Sebentar, saya, Bang, sebentar. Waktu Yang dia menciptakan bumi, waktu dia Isra wa Mi'raj. Sebentar. Waktu dia Isra wa Mi'raj. Apakah dia melihat wujud Allah? Nah, kamu aja nggak bisa tuh. Nah, kamu aja penyampainya nggak bisa tuh. Bang, dia melihat wujud Allah enggak? Iya, Nabi Muhammad Melihat itu nggak? lihat Allah. Melihat dalam wujud seperti apa? Lihat. Dalam wujud seperti apa? Berarti berwujud. Ya, tidak digambarkan karena Ya, Allah itu berarti tidak berwujud bisa ya. digambarkan, tidak Sebentar, bisa berarti dibentuk. berwujud ya dia. Ya. Berwujud ya? Bingung dia. Ya. Berwujud. Ya, Berarti iya, Allah berwujud. Ya, iya. Karena Allah kalau di sifat berwujud. 20 pertama Oke, wujud berwujud. itu ya ada Allah Taala wujudnya ada. Oke, Allah berwujud. Oke, berarti Allahnya Iya. umat Islam berwujud, ada wujudnya, ada rupanya, betul?
Kalau nyerupainya saya tidak tahu, pokoknya ada wujudnya. Oh, Karena wujud. tidak bisa dibanding kalau nyerupai itu Oke, seperti manusia berupa, ya. berarti Oke. kata-kata begini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamislihi itu berarti Ya. bohong. Benar? Katanya Benar tidak itu. menyerupai apapun. Benar. Katanya tidak menyerupai apapun. Iya. Berarti katanya tadi berwujud, sekarang nggak menyerupai, gimana sih? Yang benar yang mana? Ya, saya tanya Ya, Tuhan kamu bingung. Yesus ya. Ya, Bingung. Yang menciptakan Yesus itu siapa? Oke. Yang menciptakan Yesus Dia itu tanya, siapa? dia Yang tanya menciptakan ya, Yesus. dia tanya kepada Gini, saya. gini loh, Nih bang, Tuhan dengerin itu- bang. Tuhan saya itu Dengerin, tidak bisa dilihat, dengerin. tidak bisa dirasakan, dengerin. Allah Dengerin, Bang. Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, cuma kita tidak bisa melihatnya sebagai hamba. Cuma kita bisa merasakan wujudnya Allah Ta'ala yang menciptakan bumi itu siapa? Allah Tadi Subhanahu katanya wa Ta'ala. berwujud, sekarang nggak Ya, berwujud. Yang semua benar yang mana bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gini. Kamu Tadi bisa katanya melihat berwujud, angin, sekarang nggak pertanyaan berwujud saya. lagi, balik nih. Pertanyaan saya, dengerin. Kamu bisa melihat angin nggak? Bisa ngeliat angin Ayo. nggak? Nah, kamu bisa merasakan angin nggak? Bisa. Nah, itu loh Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tidak Berarti melihat, dia tapi seperti kita angin. bisa merasakan. Berarti dia seperti angin. Bukan seperti angin. Gimana sih kamu bilang seperti angin? Gimana sih tadi katanya seperti angin? Katanya laisa kamislihi. Tidak ada yang seperti dia. Ternyata dia seperti angin. Gimana sih? Bikin Allah orang jadi Subhanahu wa Ta'ala pusing. itu tidak dengerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperanakan, tidak pula dia diperanakan. Nah, Tidak, oke, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nih, Bang, Iya, benar. aku punya gambar keren. Sebentar. Kalau dia tidak beranak dan Iya. tidak diperanakkan, sebentar, Bang. ya. Nih. Nih, Bang ya. Kutanya sama Abang. Melihat Hajar Aswad, Ya, dia. apakah dia beranak? Ya, tidak lah. Apakah Apa dia yang diperanakan? Tidak. Berarti sama dong. Apa yang sama? Sebentar. Kok Apakah sama gini, manusia? Bang? Abah itu Apakah benda. sebentar. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah dia diperanakkan? Tidak. Allah Hajar beranak. Aswad Apakah itu Allah beranak? Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Apakah Allah beranak? Apakah Allah beranak? Allah tidak beranak. Apakah Allah tidak diperanakkan? Tidak. Berarti kembar dengan Hajar Aswad. Tidak. Apa? Berarti kembar dengan Hajar Aswad sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok kembar? Loh. Karena Allah tidak. Hajar Aswad tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dengerin. Nih, Allah dengerin. juga tidak beranak dan Dengerin. tidak diperanakkan. Berarti kembar. Gimana sih ini? Gini, kamu itu menyamakan Tuhan itu sama benda gini. Ini diperanakan gak sisir nih? Enggak kan? Sama kayak sisir itu juga sama. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sisir ini diciptakan apa yang ada di dunia dan alam isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Itu kan Nah. klaim Bang. Bang, Jadi- Lia Eden juga dia tahun 2000 sekian Lia Eden ngarang Tuhan. Dia bikin Tuhan baru, namanya Tuhannya Lia Eden yang disembah, yang ikuti oleh jamaah Lia Eden, namanya Salamullah. Kalau cuma ngarang kayak gitu mah semua orang bisa, Bang. Tahun 2005. Islam itu tidak ada untuk berdebat tuh guys, biar aja saya dia ibaratnya nafsi-nafsi. Intinya, Bang, intinya begini, apa yang Anda katakan itu, wala antum ma'biduna ma a'bud. masa putus asa gitu, Bang? Jangan putus asa dong. Bang, jangan putus asa. Sembahlah Bang. Tuhanmu, dan saya akan menyembah dengan Tuhanku. Nah, ya kan? Kalau Katanya, kamu tidak yakin dengan Tuhanmu, ayo login sini Islam. Kalau Bang, kamu tidak yakin dengan Tuhanmu, Bang, kata abang, Tuhan abang sama Tuhan kami satu. Gimana sih? Kan Anda yang ngemis-ngemis Tuhan Anda sama Tuhan kami satu. jadi kalau kamu nggak yakin dengan Tuhanmu, sini login Bukan. Islam. Bang, abang kan bilang, Allah Subhanahu- lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu Tuhanmu, bagimu Tuhanku, kan Ya. gitu. Tapi kenapa di ayat Quran dikatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku itu satu? Apa? Nggak dengar nih. Bahwa Tuhanmu dan Tuhanku itu satu.
Ya, memang satu, Tuhan saya Dulu satu. katanya tadi Tuhannya beda. Sekarang disama-samain, kadang-kadang disama-samain, kadang-kadang dibeda-bedain. Gimana sih? Lantas saya nyamain dengan Tuhan saya. Apa salib itu? Di mana? Jadi di gereja itu yang gambar salib itu buat apa? Ayo. Lambang, Bang, lambang. Itu buat lambang, buat pengingat. Ada sejarah di balik itu. Sekarang kalau bulan dan bintang di atas kubah masjid apa? Pusing dia. Enggak gitu sih. Enggak. Loh, abang kan Tuhan tanya. buat- Dengar bang, dengerin. Jadi, kalau Dengerin kamu bang nggak ya. yakin dengan Tuhan Dengerin bang. kamu, Dengerin ya kamu bang ya. bisa logik. Oke, Saya dengerin yakin bang ya. dengan Tuhan saya. Pria brewok, dengerin. Ini suaraku Iya. delay tuh gimana sih? Suaraku kedengeran nggak bang? Apa? Ya apa? Nampaknya suaraku delay di sana bang. Enggak, kamu jelas kok suara kamu jelas. Oke, baik, dengerin bang ya, dengerin. Kalau ada orang Kristen nih bang, ya, ada di situ patung, bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ada di situ bagaimana patung Maria sedang di kaki Yesus, ada di situ patung Yohanes, Maria dan Yesus. Itu untuk memperingati apa yang dulu pernah terjadi, ya kan? Nah, bukan untuk disembah-sembah, tapi untuk memperingati, mengingatkan kita apa yang dulu pernah terjadi. Sekarang saya tanya sama abang, bulan sabit di atas masjid buat apa? Buat lambang. Lambang apa? Ya lambang Penyembahan dewa bulan. Bukan. Terus? Ya lambang seperti kamu. Iya, salib. lambangnya kenapa bulan sabit, bang? Kalau ada lambang palu dan arit, itu artinya lambang buruh. Ya, tidak masalah. Bagaimana buruh Lambang itu tidak pegangannya? masalah. Sebentar Ada. dulu, bang. Bang, dengerin. Bagaimana buruh itu Ya. pegangannya adalah palu dan sabit. Itu partai buruh, ya kan? Bagaimana ada lambang misalnya Garuda Pancasila, lehernya ada 45. Terus bulunya ada 8. Itu bisa dijelaskan semua, bang. Sekarang ku tanya sama abang nih. Bulan sabit buat apa? Coba gini. Sebentar dulu. Enggak, saya mau tanya dulu. Kalian pakai lambang, kenapa nggak tahu apa artinya? Ayo. Robert, kamu tahu dulu. Robert. Bang. Bang, abang nggak malu bang diliatin orang? Nggak, abang nggak malu diliatin orang. Masa abang ditanya nggak bisa jawab? Bang, harusnya abang malu loh. Oh ya. Bang, harusnya abang malu loh bang. Tobat jadi kamu ya. Kamu masuk Bang. Islam aja belajar Islam. Ih, gimana mau tobat orang abang aja ditanyain masa lambang aja bingung. Bang, bayangkan loh, lambang tidak tahu apa artinya. Parah bang, parah. Masa Anda pakai lambang tapi Anda nggak tahu artinya? Dengar bang, gini bang ya, bang. Kalau ada polisi, ya, dia pakai lambang. Ya. Ada polisi nih, Ya. dia pakai lambang tuh kan, di dadanya itu kan, ditanya, itu artinya apa? Pasti dia bisa jawab karena dia dulu pendidikan. Kalau nggak bisa jawab berarti dia gadungan. Betul? Gini, kalau kamu Sebentar. Berarti dia gadungan. Sebentar, aku tanya sama Bang. Anda pakai lambang, dengar kan? Anda pakai lambang bulan sabit buat apa? Pun dia itu taubat, udah istighfar bersama-sama kamu taubat. Bang, itu parahnya udah tingkat dewa loh, Bang. Parahnya udah tingkat dewa loh. Abang itu parahnya udah tingkat dewa. Kami pakai lambang salib, kami bisa jelaskan bahwa salib itu ada balik peristiwa sejarah di balik itu, peristiwa yang sangat sakral. Coba saya tanya sama abang, kenapa kalian pakai lambang bulan dan sabit tapi kalian nggak tahu itu apa? Ya gini ya, kalau kamu yakin dengan agamamu, welcome aja di agama Islam. Kamu mau selamat enggak? Maksudnya selamat masuk Islam bang? Gitu bang?
Bagaimana mungkin saya masuk Islam, Bang? Saya bacakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Saya pertanyaan saya. Ini kayaknya dia agamamu itu delay. apa? Kayaknya dia delay deh. Ini orang kayaknya delay nih. Saya ngomong dia delay atau dia lagi baca komen-komen atau gimana? Yang Bang, menciptakan bumi itu Anda suruh lapis saya langit, sebentar. Anda dan suruh saya isinya itu login. Allah Sebentar. Bahkan yang Anda ini suruh dengerin saya. Dengerin. Anda suruh dulu, saya yang login. menciptakan- Bagaimana yang mungkin kamu saya mau berbicara itu login? siapa yang menciptakan? Saya bacakan Dengerin. surat Dengerin, Al-Ahqaf kamu ayat yang ke-9 nih. dengerin saya dulu. Katakanlah, Tenang dulu, tenang. aku Slow. bukanlah rasul yang pertama Slow di dulu. antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku Dengerin dulu. dan tidak pula terhadapmu. Bagaimana mungkin saya nekat mengikuti Muhammad yang dia Dengerin dulu tidak saya, tahu apa yang dengerin akan dulu. diperbuat Jadi terhadap ini- dia, Bang? Gimana sih? Dengerin dulu saya. Kamu, Ini loh, nih, surat jadi kamu yang Al-Ahqaf ngomong. ayat 9. Katakanlah, Kamu yang menciptakan aku kamu ini bukanlah siapa? rasul yang pertama Dengerin di saya dulu. antara rasul-rasul. Saya berani Dan menjawab aku pertanyaan tidak saya, enggak? mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Bagaimana mungkin saya ngikutin dia sedangkan dia tidak tahu apa yang diperbuat terhadap dia? Ini saya dulu, dengerin saya ya. Tenang Enggak, dulu, itu kamu dulu, tenang, jawab dulu, tenang, gimana? santai, kalem. Tenang. Kamu tenang dulu, santai ya, santai. Stop. Ya gini, yang menciptakan kamu dirimu itu siapa? Edis TV ini siapa yang menciptakan Bang, dirimu? nggak usah ngomong-ngomong penciptaan, Bang. Kejauhan, Dengar dulu. ketinggian. Dengar dulu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. 5 ayat kita akan baca dan merenungkan sama-sama. Dosa dan baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Injil Lukas pasal pertama ayat 1 hingga yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar." Demikian pembacaan kita Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Di sini kita bisa melihat ini adalah kesempatan kesekian kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang Yahudi mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Kita akan melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Pertama, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Itu yang pertama. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Yang kedua, peristiwa kedua adalah orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Yesus memberikan respon yang sama mengenai dosa mereka. Menarik untuk diperhatikan adalah respon Yesus yang diulang sampai 2 kali pada ayat 3 dan yang ayat yang ke-5. Di sana kita bisa baca bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke-13, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Penekanan utamanya adalah pertobatan.
Dosa tidak akan menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utama. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menanti pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat yang ke-9 menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Dia ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk bertobat, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bukan saja sempit tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk meniliki diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa, juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya dengan memeriksa diri dan bila perlu bertobat. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir. Tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kebesaran Allah yang paling akhir. Setelah itu pun kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan tertunda saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah kesabaran hatinya dengan bertobat. Sekarang, bukan nanti. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah hukuman pasti setimpal. Kadang kita menganggap kalau seorang mati secara tidak wajar, pastilah itu dikarenakan semasa hidup ia jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Apakah beberapa misionaris mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayani, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu itu orang-orang jahat? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Bagi mereka menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan baik dari Allah. Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seorang hidup di luar anugerah. Jadi hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Betapa mengerikan. Yesus memakai ilustrasi untuk menegaskan maksudnya. Pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon ara tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga daripada panen buah ara. Jadi bagi pohon ara diberikan tumbuh di kebun anggur dan mendapat perhatian ekstra merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon ara itu tidak menghasilkan apa-apa, bukanlah hal itu sangat keterlaluan? Apa gunanya lagi selain dipotong dan dibuang? Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan.
Anda dengan saya sama-sama orang berdosa yang pantas mati masuk neraka. Namun ibarat pohon ara, kita mendapat anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ingat, jangan sampai hukum Allah setimpal menimpa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan fenomena tetapi buah. Apa yang menjadi tanda meyakinkan bahwa seorang itu milik Tuhan adalah gaya hidup atau buahnya. Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang munafik yang hanya tahu membedakan musim tetapi tidak mengerti kebenaran, apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Perlunya pemerintah ikut mengadili, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematian yang membuktikan seorang berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami hukuman kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon ara yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah, maka pohon itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekedar performa. Renungkan, orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi buah-buah perbuatanlah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia. Bersyukur kepada Allah yang selalu siap dan akan segera menyelamatkan manusia kapan saja jika kita mau memberikan respon terhadap anugerahnya. Inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini yang hidup dalam waktu pinjaman. Amin. Berfirman Tuhan Yesus memberkati kita.